Hari ini saya akan membahas ini. 1.000 anak Palestina ke Indonesia. Oh, ini ataunya salah ya. Madu atau racun NKRI. Ya, tempatnya atau itu kurang tepat ya. Saudara ya, 1.000 anak Palestina yang dibawa ke Indonesia itu madu atau racun untuk NKRI. Mereka dengan bangganya bahwa ini akan menjadi penggugur dosa. Ya, bisa mengurangi dosa orang Islam kalau membawa anak-anak Palestina. Saya tidak boleh menghina, saudara. Lihat itu yang di sebelahnya. Anak Jakarta keleleran. Anak miskin di Indonesia begitu banyak. Begitu banyak. Saya gemes dan saya menahan-nahan emosi saya dalam arti keprihatinan saya, saudara. Betul nggak, saudara? Miris, saudara. Miris. Tuh. Anak-anak Indonesia, Pak. Dibanding 1.000 anak Palestina yang didatangkan ke Indonesia, ada jutaan anak Indonesia miskin, kiri, keleran. Saking sedihnya, Pak. Keleleran. Ini baru saya tulis anak gelandangan. Anak kelaparan. Ini Jakarta saja, Pak, yang tak tulis, Pak. Ini baru Jakarta loh. Tuh lihat. Hah? Oh, ini sampai di luar negeri ini. Ya. Anak. Belum ini. Tuh. Ya, memang orang pedalaman, tapi ini bangsa kita, Pak. Masih hidup pada masa purba. Saya tidak sedang menghina. Tetapi lihat sekeliling kita. Pertanyaannya, 1.000 anak Palestina itu yang dibawa ke Indonesia, madu atau racun NKRI? Sekarang, perhatikan, saudara. Anda yang bangga dengan, maaf ya, saya sangat manusiawi, tetapi saya ngajak saudara untuk berpikir secara balance. Coba tunggu, belum tak siapin. Mana dia? Ada 1.000 anak di mana itu menjadi penggugur dosa. Sabar ya. Mana ya? Nah, ini dia. Kita dengarkan. Sedap. Ini kita mengundang anak yatim ke gedung yang megah ini untuk memuliakan mereka semua. Ke sini, ke gedung yang megah ini, mereka pada mandi dulu, teman-teman. Perhatikan. Mereka memuliakan anak-anak Palestina. Tidak masalah, saya cinta anak. Saudara tahu semua. Saya mencintai anak-anak. Dan saya melayani anak-anak. Tapi ini beda. Pada pakai baju bagus-bagus, mereka sangat menghormati kita, padahal seharusnya mereka yang kita muliakan. Oke, mereka menghormati, loh, namanya dikasih makan dan seterusnya dari kesusahan. Tapi seharusnya kita yang memuliakan anak-anak, ingat ya, ini anak Palestina ya. Kita memuliakan anak-anak Palestina. Ikuti, saudara, pelan-pelan. Doa anak-anak yatim ini mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua dan penggugur dosa-dosa kita. Jadi wasilah dan penggugur dosa kita. Hebat sekali. Itu hati-hati dengan ragi orang Farisi. Saya ingatkan kembali. Loh, kenapa, Pak? Apa hubungannya? Ini kan bagus. Iya, bagus. Secara kemanusiaan bagus. Tetapi Tuhan berkata apa, saudara? Pertama, iri hati tadi. Tetapi apa tadi? Mana dia? Hati-hati dengan ragi orang Farisi. Kita ingatkan lagi. Alon-alon. Ini serius loh, saudara. Sangat-sangat serius. Hati-hati. Berjaga-jaga dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Intinya, Farisi adalah orang-orang agamawi. Perhatikan, orang-orang agamawi hati-hati dengan raginya. Sekarang kita lihat faktanya. Saya mendapatkan kiriman, Pak Heri, ini loh yang dididik anak-anak Palestina. Mungkin dia merespon dari
tentang kita Pak, konten kita yang lalu, selamat datang, saya kan nulis gini. Ini ya. Supaya saudara tidak salah paham. Perhatikan. Ya di sini. Waktu malam dengan Pak King David juga. Selamat datang 1000 anak Palestina, para jiwa baru Tuhan kirim ke dalam kerajaan Allah. Tapi bukan Allah SWT yang saya maksud. Silahkan datang. Tapi mereka itu ada namanya analisa SWOT. Ini adalah threat, adalah bahaya, betul. Tetapi saya lebih fokus kepada peluangnya, opportunity-nya di topik ini, saudara. Nah, di situ. Nah, sekarang bahayanya hari ini saya bahas. Nangkep ya, Pak King David maksud ya. Yes. Yang malam hari saya bicara tentang opportunity-nya. Silakan datangkan 1 juta orang Palestina pun tidak masalah. Ya, tapi saya ngeliat pada peluangnya. Yaitu apa? Mereka akan beranak pinak, kacau dan seterusnya. Dan dunia informasi kebenaran hanya sejauh jempol. Maka dari itu ayo konten-konten semuanya berbicara tentang kebenaran pakai data. Yang di live chat segala macam, ayo jangan kalau lagi live tuh jangan ngobrol ke sana kemari, fokus kepada topik. Ya. Kadang-kadang saya lihat di live chat itu ngobrol ke sana kemari, bukan apa, tapi ayo hargai itu. Bukan soal saya, nanti ke depan yang lain gitu loh. Saya tegur, ini api ya. Ini adalah pelayanannya api ya. Kalau di tempat lain urusan Anda. Tetapi kalau ngoceh sana sini ngomong makanan segala macam, lo ini lagi ngomong firman, kamu ngomong makanan, kurang ajar kalian itu. Tidak menghargai. Marah Pak Eri. Iya. Kau tidak menghormati firman Tuhan, bukan saya. Nanti kepada siapapun juga yang khotbah di api ini. Oke? Deal ya? Clear ya? Bayangkan kalau engkau di ibadah, apakah engkau ngomong makanan ketika mendengar pendetaanmu khotbah? Ini ada masalah serius. Jadi gini, ini adalah bicara soal opportunity-nya. Nah, hari ini saya membahas tentang bahayanya, threat-nya Pak. 1000 anak Palestina ke Indonesia, ini madu atau racun? Tadi dikatakan sebagai apa tadi? Ya. Sekarang siapakah mereka? Perhatikan saudara, ini serius untuk Indonesia. Di live chat serius lah. Saya tukang bercanda iya, tetapi secukupnya lah. Tapi kalau firman, ayo fokus. Mari kita dengar, ini ada anak Palestina Pak. Yang ditanya, saya kecilkan aja ya saudara, supaya langsung saya bacakan. Kenapa kok sudah datangnya kok dibaca Pak Eri? Karena yang IKIM terutama, ada yang beberapa tunanetra yang subscriber atau follower setia, selalu ikut. Mari kita mulai. Di mana kamu lahir? Siapa namamu? Nama siapa orang tuamu? Nama saya Aimen Abu Suboh. Saya lahir di jalur Gaza di Khan Yunis dalam sebuah keluarga Muslim Palestina. Perhatikan, dia Muslim Palestina ya. Kami 5 bersaudara, 3 laki-laki, 2 perempuan. Saya anak paling tengah. Ayah saya bekerja di Israel di Rishon LeZion. Pada saat itu pembukaan pembukaan perbatasan. Setiap hari pergi keluar masuk dari Gaza dan Khan Yunis. Suka bermain di jalanan dan tiba-tiba punya baju bersih dan saya terlihat baik. Orang tuaku memberikan baju untuk sekolah dan saya sangat senang. Sebelumnya saya adalah anak yang kepotong. Saya duduk di bangku pertama di sekolah. Mereka mengajarkan huruf-huruf, tapi huruf yang pertama adalah Palestina. Jadi, ini anak Palestina ya, dia Islam loh ya. Jadi ketika belajar pertama ditulis Palestina dulu. Dan untuk matematika kita belajar ada 5 Yahudi, kita bunuh 3, tersisa berapa? Saudara, itulah anak-anak Palestina yang didatangkan ke Indonesia, saudara. Pak Gun, Pak King, baru gini aja udah ini ya Pak ya, ngeri ya. Ngeri. Baru ini aja udah ngeri. Masih lanjut, saudara. Jadi kami diajar matematika itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau ada 5 orang Yahudi dibunuh 3, mati tinggal sisa berapa? Pasti lanjut. 2. Kita akan bunuh mereka juga. Di sekolah mereka mengajarkan membunuh, saudara. Wow. Gila nggak, saudara? Gila. Kalau ada 5 Yahudi,
Bunuh 3, tinggal berapa? 2. Oke, kita akan bunuh mereka. Hore! Anak-anak gampang, Pak. Saya ini pelayan anak sejak muda. בבית ספר של אונר"א, הם שמעת בית ספר של אונר"א? Itu di sekolah UNRWA. Kau tahu itu? Itu milik PBB. Sebuah sekolah dari PBB. של האו"ם, של ה-United Nations. נכון, נכון. United הבית Nations. ספר של Sekolah dari האו"ם PBB לימד אותך mengajarkanmu לרצוח untuk יהודים. bunuh Yahudi. Betul. והכי מיוחד, Selamat pagi guru. Dia mengatakan bahwa hari ini kita ada pelajaran spesial. אמרתי, בטוח, Wah, ללמד senangnya. אותנו מה Saya זה yakin hari ini dia akan mengajarkan kita bagaimana menjadi dokter, pikirnya. Ini dia cerita ketika masih kecil ya. רופאה, איך להיות רופאים. Dan ingat loh, dia masih Islam ya, Palestina Islam. בחיים שלי הייתי מתרגש Saya nggak ככה. pernah sesenang itu. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa והתחיל Yahudi ככה adalah שיהודים pembunuh. רוצחים ילדים, Ini yang נשים, spesial. גברים, מסכים. Mereka bunuh anak-anak wanita dan laki-laki Yahudi itu mengambil tanah leluhur kita. Saudara, sejak kecil didoktrin, itu yang didatangkan ke Indonesia, saudara. שיהודים לקחו את האדמה של הסבא שלכם וחייבים להרוג Kita harus bunuh mereka dan kembalikan tanah kita. אותם עד טיפת האחרונה ולהחזיר את כל האדמה. מי שרוצח יהודי Siapa yang membunuh Mustahil seorang dan Yahudi Eden. akan pergi ke surga. Dia paling dekat dengan Tuhan הכי seperti קרוב, Nabi אולי Muhammad. אפילו כמו Ya, נביא. Nabi siapa kalau Islam? Tahu kan Nabi Muhammad itu. ואם הוא נהרוג Yang membunuh Yahudi akan menjadi syahid. Dia akan masuk surga dan mendapat 72 bidadari. Seluruh dunia janjinya sama, saudara. Tetap keselangkangan. על יד יהודי, הפך להיות שהיד, אז הוא נכנס לגן העדן ומקבל 72 בתור. Nah, bingung tuh cewek. היהודי פעם Yahudi adalah kafir. Dan Kristen juga. Perhatikan, saudara. Dari anak-anak Palestina itu yang didatangkan ke Indonesia ini. Mereka semua sama pengajarannya. Mereka datang ke sini senang-senang. Yahudi kafir, Kristen juga. Oke. Lanjut. הנוצרים, שמישהו לא מאמין Seseorang yang tidak percaya Quran dan Muhammad adalah seorang kafir. Perhatikan, itu yang ditanamkan, saudara. Seseorang yang tidak percaya Quran dan Muhammad itu adalah apa? Kafir. Gila nggak, saudara? Apakah itu sebuah bukti ayat ini? Al-Hijr 6. Mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Apakah yang diturunkan Al-Quran itu berarti gila? Saya tidak tahu. Saya cuma membaca, saudara. Bayangkan ini ajaran apaan nih, saudara. Seseorang yang tidak percaya Quran dan Muhammad adalah seorang kafir. Sementara ayatmu mengatakan begini. Ya udah, bukan urusan saya. Saya sekedar baca dan saya tuh kan bukan imannya di sana. Lanjut. בקוראן במוחמד, הוא כופר. ומה Terakhir. דינו? להרוג אותו. Saudara-saudara, ngeri, saudara. Ngeri. Makanya mereka haus darah. Kenapa? Apa itu iman? Bunuh kafir. Untuk apa? Untuk Allah. Ngeri nggak? Ngeri nggak, saudara? Apa itu iman? Definisi iman, kalau Ibrani 11 ayat 1, iman adalah percaya sesuatu yang dan seterusnya. Beda sekali. Tetapi mereka, apa itu iman? Bunuh kafir. Untuk apa? Untuk Allah. Mari kita bandingkan dengan Alkitab. Yang paling terkenal adalah Ibrani 11. Pak King boleh bantu saya, Pak? Ibrani 11 ayat 1, Pak. Kalau Bapak tidak repot. Ibrani 11 ayat 1. Ini yang terkenal di Kristen. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah, nih lihat. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Definisi iman kita, rata-rata pendeta berakar di sini. Ada banyak definisi yang lain. Tidak ada masalah. Tapi bandingkan dengan ini, saudara. Iman itu, apa itu iman? Bunuh kafir. Untuk apa? Untuk Allah. Haus darah. Ngeri, Pak. الله أكبر لا إله إلا الله Nah, محمد itu iman. رسول الله שזה אומר בשם אלוהים, אלוהים גדול ואלוהים אחד ויחיד והנהג Ngeri של nggak, saudara? אלוהים זה מוחמד האסלאם. Saya gemetaran, Pak, Bu. Saya gemetaran. Karena itu, saya membahas kemarin tentang
opportunity-nya. Sekarang apa bahayanya, Pak? 1.000 anak Palestina ini ke Indonesia, madu atau racun NKRI, roti atau ragi. Pada mandi dulu teman-teman, pada pakai baju bagus-bagus. Mereka sangat menghormati kita, padahal seharusnya mereka yang kita muliakan. Doa anak-anak yatim ini mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua dan penggugur dosa-dosa kita. Perhatikan saudara. Anda tahu berapa banyak? Pak King tolong bantu hitung Pak, $1 juta kali berapa sekarang? 15.000 lah atau 16.000? Bakar kalkulator saya. Oke. 1,6 miliar, Pak. 1,6. Oke, katakan 1 miliar ya. Kita 1 miliar aja. Anda tahu berapa 1,5 banyak? miliar, Pak. Ya, oke, 1,5 miliar. Oh iya, betul, 15 juta ya. 15.000. Sekarang batal udah naik. Itu aja, 1,5 M ya. Anda tahu berapa banyak uang yang Hamas dapat? Dari kematian anak di Gaza. Mendekati $1 miliar. Ini 1 juta per kepala. Ini permainan Hamas. Hamas mau anak-anak mati. Apa Anda tidak pikir orang seperti Sinwar tidak menyadari Israel akan datang ke Gaza dengan kekuatan? Itulah kenapa Sinwar pasang ledakan bom di seluruh jalur Gaza. Agar anak-anak Gaza bisa mati. Jika anak Gaza tewas, Sinwar dapat uang sebagai balasan. Ini dia ngomong itu dengan gemas ini, saudara. Iya. Semakin banyak Anda beri Hamas uang, Hamas makin kejam. Hamas mulai 20 tahun lalu serangan bom bunuh diri. Sekarang Hamas lakukan genosida pada 7 Oktober 2023. Tapi Yusuf Kala mengatakan hebat, tidak diketahui, wah luar biasa. Lalu yang lain-lain, hancurkan Israel dan lain sebagainya. Malah jubirnya mengatakan, kami nggak membunuh warga sipil. Kami nggak membunuh warga sipil. Ini ajaran apa ini, saudara? Hamas gunakan Gaza sebagai tameng manusia. Daripada pahami permainan Hamas, potong bantuannya. Jangan beri Hamas uang lagi. Apa yang kita lakukan? Kita Amerika khususnya lakukan hal idiot. Memang banyak orang-orang idiot itu. Ya, terus di sini pakai tuh lihat Amerika membela Palestina. Tunggu dulu, saya tidak ngomong agama ya, saya ngomong geopolitik nih. Berteriak bebaskan Palestina, bebaskan Palestina. Apa faktanya, saudara? Saudara, mari waspadalah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Mohon kasih karunia-Mu menjamah dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu apa yang Kau maksud. Terima kasih, kami percaya Engkau lindungilah Indonesia. Jauhkan dari para pengacau yang mau menebar ragi. Kami patahkan tolak dalam nama Yesus. Kami percaya. Haleluya. Amin. Iya, haleluya. Terima kasih Pak Heri Jenderal Ikim yang sudah memaparkan kebenaran yang sesungguhnya ya kepada kita semua dengan firman Tuhan yang luar biasa. Nah, kita tadi mendengar tentang ragi orang Farisi merupakan istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil untuk menggambarkan sifat kemunafikan dan ajaran yang menyesatkan dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah salah satu golongan keagamaan Yahudi pada zaman Yesus yang sangat ketat dalam menjalankan hukum Taurat dan tradisi nenek moyang. Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi. Karena ragi adalah simbol dari sesuatu yang kecil
namun bisa mempengaruhi seluruh adonan roti. Dalam konteks ini, saudara, ragi melambangkan pengaruh buruk dan ajaran yang menyesatkan, yang bisa merusak iman dan hati nurani orang-orang yang mengikutinya. Ayat yang paling terkenal yang menyebutkan tentang ragi orang Farisi adalah Lukas 12 ayat 1. Pada waktu itu sementara beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Dari sini kita dapat memahami, saudara, bahwa Yesus memperingatkan tentang bahaya kemunafikan, di mana seseorang menunjukkan kesalehan atau kepatuhan agama secara lahiriah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Hati-hati, saudara. Ragi orang Farisi juga melambangkan ajaran yang hanya mementingkan penampilan luar. Ingat, ragi orang Farisi melambangkan ajaran yang hanya mementingkan penampilan luar dan tradisi manusia daripada kehendak Allah yang sejati. Saudara, Arab Saudi negara kaya, Qatar negara kaya, Dubai negara kaya. Ada banyak negara-negara di Timur Tengah yang kaya raya, saudara. Kenapa mereka nggak tampung itu anak-anak Palestina? Kok Indonesia yang masih punya banyak PR? Kemiskinan, kemelaratan. Banyak saudara kita melihat orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan di negeri kita ini. Orang yang masih hidup di bawah kolong jembatan, di rumah-rumah kardus, di pinggir-pinggir jalan. Saudara lihat di Jakarta itu banyak di pinggir-pinggir jalan tuh, di komplek-komplek perumahan, pertokoan. Mereka mendorong gerobak dengan pakaian yang kumal, wajah yang hitam, dekil, rambut yang tidak pernah disisir. Di mana hati nurani bangsa ini? Saudara lihat di Papua, bagaimana kehidupan orang-orang di pedalaman. Di NTT, saudara bisa cek di sana. Di negeri ini masih banyak orang yang menderita. Tetapi pemerintah kita sudah salah arah. Itu yang disebut tadi, hanya mementingkan yang luar, bukan yang dalam. Ragi orang Farisi juga melambangkan ajaran yang hanya mementingkan penampilan luar. Indonesia hebat, top, Marco top. Hebat. Bisa mendatangkan 1000 anak dari Palestina. Saya bingung cara keluarnya dari Palestina seperti apa. Karena border perbatasan ditutup semua. Mesir ditutup, Yaman ditutup, border Israel ditutup. Dari mana itu anak Palestina? Apakah benar anak Palestina atau anak dari tempat lain? Banyak daerah Timur Tengah yang sedang berperang juga. Jadi saya sangat miris melihat bangsa ini. Sangat miris, saudara. Sedih hati saya melihat bangsa ini. Banyak orang menderita di negeri ini, tidak ada perhatian dari pemerintah kita. Bagaimana IKN? Masih membutuhkan biaya yang begitu besar. Mendatangkan 1000 anak tidak mudah, saudara. Biaya hidupnya besar. Bagaimana masa depan mereka di negeri ini? Ini mungkin tahap pertama. Belum ada tahap-tahap yang lain. Apakah Palestina waktu tidak ada masalah mereka membantu Indonesia? Tidak, saudara. Bahkan Indonesia membangun rumah sakit puluhan miliar. Sedangkan di Indonesia selama Anies menjabat hanya 1 puskesmas yang dibangun. Anda lihat BPJS depan mata kita, oi, sadar oi. Banyak orang yang
pelayanan BPJS di rumah sakit seperti apa. Orang itu datang berjubel, ya, menantikan pelayanan yang begitu buruk menurut saya. Karena mereka pakai BPJS. Mereka dianaktirikan. Untuk mendapat kamar aja sulit, saudara. Tapi saudara boleh lihat seseorang yang bernama Dr. Lee. Anda kenal Dr. Lee? Yang beli kapal dengan uang sendiri. Kapal itu diubah menjadi kapal rumah sakit yang terapung di atas laut. Dia pergi dari satu pulau ke pulau yang lain. Datang untuk apa? Melayani masyarakat yang tidak terlayani. Yang melahirkan. Ya? Gratis lagi, gratis. Gratis, Pak Heri. Gratis, tis. Ya, obat-obatan semua segala macam. Dia datangin. Pernah satu kali kapalnya tenggelam. Tapi begitu banyak orang mendengar perbuatan yang dia lakukan, banyak sumbangan berdatangan. Sehingga dia bisa beli kapal lagi yang baru untuk bisa pergi melayani. Ini namanya orang memperhatikan bangsa sendiri. Melayani di bangsa sendiri yang mana ada orang yang mau melahirkan di daerah terpencil karena nggak punya uang keburu mati. Tapi ini Dr. Lee, dia datang, dia samperin. Dia yang bedah. Dia yang rawat. Rumah sakit terapung. Banyak orang yang kena sakit penyakit dia rawat. Di mana mata pemerintah kita? Ini kita ngomong fakta, saudara. Bukan dongeng. Nah, kalau saya mau ngomong terlalu banyak, saudara, kesedihan di negeri ini. Tapi biarlah teman-teman yang lain yang akan. Baik teman-teman, kita sudah melihat bersama bagaimana perbincangan atau pembahasan yang dari Pak Heri Jenderal Ikim bersama dengan teman-temannya yang lain ya. Dan di sini tentunya saya juga ingin menyampaikan sedikit aja ya, karena yang tadi dibahas oleh mereka adalah bagaimana anak-anak Palestina yang kemudian datang ke Indonesia. Apakah ini madu atau racun ya bagi anak-anak kita di Indonesia ini? Teman-teman, kita perlu ketahui bersama dulu bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, kelompok milisi Hamas melakukan serangan mendadak di wilayah Israel, ya kan? Yang dimana kita ketahui bahwa ada sekitar 1.200 jiwa ya yang akhirnya menjadi korban oleh karena serangan yang luar biasa ya dari kelompok milisi Hamas. Lalu kemudian ada sekitar 250 kalau saya tidak salah warga sipil Israel yang kemudian dibawa oleh kelompok milisi Hamas ini di wilayah Gaza ya. Apa yang ingin saya tekankan di sini bahwa yang terlebih dahulu melakukan serangan adalah Hamas. Ya, memang kalau soal konflik itu memang sudah lama sekali ya, sudah lama sekali. Tetapi itu kan sudah lama juga, udah vakum, artinya nggak ada serangan-serangan yang mengakibatkan banyak jiwa menjadi korban ya oleh karena serangan Israel pada beberapa tahun sebelumnya. Tetapi kemudian ketika Hamas melakukan serangan mendadak, dan ya jelas kalau misalnya kita juga yang diganggu, pastinya kita pasti akan melakukan pembalasan secara manusia ini dulu teman-teman ya. Kalau anak-anak Tuhan ya, kalau orang-orang percaya mungkin ya kita belajar untuk tetap mengasihi, artinya bahwa orang yang melakukan kejahatan terhadap kita ya kita tidak boleh untuk membalasnya begitu ya. Tapi soal kemanusiaan ini ya, apalagi kalau kita melihat bagaimana orang Yahudi ini teman-teman atau orang Israel ini, mereka begitu luar biasa. Apalagi ya mereka ini kan
eh, mereka masih menganut ajaran keyahudian atau Israel itu ya percaya atau mengimani soal mata ganti mata, ya kan, darah ganti darah, sehingga ketika ada orang yang berbuat baik kepada mereka, mereka juga pastinya akan lebih baik ya daripada orang yang telah berbuat baik kepada mereka. Tetapi kemudian ketika ada orang yang mengganggu mereka, yang melakukan kejahatan terhadap mereka, ya mereka pastinya akan membalasnya lebih jahat lagi atau lebih kejam lagi daripada serangan yang dilakukan terhadap mereka. Jadi di sini juga perlu kita harus bedakan bahwa orang Israel itu enggak semua Kristen ya. Bahkan boleh saya sampaikan Kristen itu di Israel hanya minoritas begitu. Ya, banyaknya adalah Yahudi ya. Jadi harus bisa dibedakan. Jadi jangan banyak orang yang mengira orang Kristen itu pasti sama aja dengan orang Yahudi. Beda teman-teman ya. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika kami diganggu, maka nggak mungkin dong kami hanya berdiam diri aja dan tidak memberikan keamanan kepada rakyat kami. Nah, itu sebabnya apa yang terjadi, ya balasan-balasan yang luar biasa dilakukan oleh militer Israel, yaitu IDF, di mana kalau kita melihat di media Indonesia sih ya, ada sekitar 37.000 yang menjadi korban jiwa, yang dimana banyaknya itu adalah dari warga sipil. Tapi saya dengar itu nggak sesuai dengan fakta. Katanya dengar-dengar ya nggak sampai sebegitunya jumlah korban jiwa. Nah itu kita nggak lihat dari sana. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kemanusiaan, ya kan, hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang klaim atau yang berkoar-koar, yang berteriak-teriak, bela Palestina, bela Palestina, bela Palestina. Saya ingin ingatkan kita bahwa Iran, maksud saya, Yaman juga sedang, ya, atau beberapa waktu yang lalu diserang oleh Arab Saudi. Tapi yang anehnya itu, ketika Israel yang menyerang Hamas di wilayah Gaza dan ada banyak warga sipil yang menjadi korban jiwa, orang-orang Indonesia yang tentunya beragama Islam, memang nggak semua, mereka teriak-teriak bela Palestina, bela ini dan sebagainya, ya kan. Tetapi ketika Arab Saudi yang menyerang Yaman, orang-orang Indonesia, orang-orang itu yang berteriak-teriak bela Palestina, kenapa? Ya, kenapa mereka nggak mau juga berteriak-teriak untuk ya mengatakan bela Yaman dan sebagainya, ya kan? Jadi di sini kita melihat bahwa ya sisi kemanusiaan mereka itu hanya berlaku ketika orang Israel yang melakukan penyerangan terhadap saudara-saudara seagama dengan mereka. Nah ini yang lucu ya teman-teman ya. Lalu kemudian banyak juga yang melakukan hal-hal yang lain, semacam boykot dan sebagainya. Ya tentunya ini juga merasa aneh aja kita mendengarnya, karena sebenarnya di Indonesia ini banyak yang pengangguran. Dan banyak juga anak-anak yang butuh bantuan, keluarga-keluarga yang butuh bantuan. Tapi pernah nggak kita kepikiran untuk membantu mereka-mereka, rakyat kecil ini, ya, yang jiwanya juga kejepit begitu. Pernah nggak kita berpikir untuk membantu mereka? Padahal mereka ada di samping kita, ya. Kita sama-sama anak bangsa. Kenapa kita malah jauh-jauh lebih memperhatikan mereka yang ada di luar sana? Bagi saya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya pun anak-anak Palestina yang ada di Indonesia ini, ya diperhatikan oleh mereka, bagi kita ya itu nggak jadi masalah, ya kan? Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, saya mau katakan bahwa masih banyak juga anak-anak Indonesia yang perlu diperhatikan oleh kita semua, ya, oleh kita semua, baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya. Kita tidak boleh memandang dari segi agama. Yang penting dia anak bangsa, dia tinggal di Indonesia, maka
perlu kita perhatikan. Jadi saya pikir bahwasanya ketika anak Palestina datang ke Indonesia, kita jangan memperlakukan mereka ya merasa kita lebih bertanggung jawab untuk memperhatikan mereka daripada memperhatikan anak-anak Indonesia sendiri. Jadi saya pikir itu aja yang mungkin boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita boleh memperhatikan mereka, tetapi kalau boleh sama, ya setara dengan kita memperhatikan anak-anak Indonesia asli. Teman-teman, sekian saja dulu untuk kesempatan ini dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.